Bahasa tubuh bayi itu biasanya komunikasi awal itu dengan bahasa tubuh ya sebelum dia berbicara. Jadi dia menangis dan juga menunjukkan bahasa tubuh dia untuk menjelaskan orang-orang di sekitarnya. Gerakan tubuh bayi itu mengandung pesan tentang apa yang mereka butuhkan. Jika orang tuanya menangkap dan responnya dengan baik, maka bayi akan senang dan merasa bahwasanya dunia sekitarnya itu aman. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, kenapa kita memahami nih bahasa tubuh bayi, tangisan bayi, senyuman bayi, itu untuk memberikan kesan bahwasanya orang di sekitarnya itu peduli sama dia. Dunia di sekitarnya itu aman untuk dia bereksplorasi. Ketika sejak bayi, mereka itu gitu ya, bayi kita itu sudah mendapatkan respon yang baik gitu ya, orang sekitarnya peduli, maka bayi itu akan khawatir bereksplor sekitarnya. Nah, sebaliknya teman-teman ketika seorang bayi itu tidak mendapatkan semua itu atau seorang bayi itu dia tidak cepat direspon dengan baik atau orang tua di sekitarnya atau pengasuh di sekitarnya itu tidak merespon dengan cepat menanggapi sesuai dengan yang dia mau terlalu sering gitu ya terlalu sering orang tuanya tidak paham gitu ya sehingga bayi rewel terus nah itu akan membuat dia merasa bahwasanya lingkungan di sekitarnya itu tidak aman. Apa akibatnya ketika seorang bayi itu merasa bahwasanya lingkungannya tidak aman? Nanti di fase yang berikutnya, di fase kanak-kanak gitu ya, dia akan merasa takut. Nah, dia akan merasa minder ketika dia harus mengeksplor lingkungannya. Akhirnya dia jadi tidak gampang mencoba. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat ada beberapa anak yang dia disuruh main ke lapangan dia takut, disuruh coba wahana baru dia takut gitu ya. Coba dicek barangkali ketika bayi dia tidak memiliki rasa aman dari orang sekitarnya atau kebutuhan-kebutuhannya tidak terfasilitasi dengan baik sehingga gitu ya dia merasa dia tidak dipedulikan sehingga dia takut gitu ya takut nanti kalau misalnya aku mengeksplor, aku tidak akan mendapatkan rasa aman itu gitu ya, atau dia akan merasakan ketidaknyamanan yang lama. Nah, seperti itu dia akan menarik diri. Makanya penting banget nih kita mempelajari bahasa tubuh bayi ini biar kita bisa memberikan respon dengan tepat sehingga bayi merasa tenang gitu ya, merasa aman untuk apa namanya berekspresi. Nah, apa saja sih bahasa tubuh bayi yang sering ditunjukkan? Antara lain, bayi itu biasanya dia mengusap mata, gitu ya, utek-utek gitu ya. Nah, itu apa sih tandanya? Apa sih menunjukkan apa? Dia menandakan itu lelah, dia butuh tidur. Kemudian bayi bisa juga menggosok telinga atau rambutnya. Ya, ini menandakan bahwasanya dia tidak nyaman. Nah, ini bisa dicek nih, popoknya penuh atau dia gerah atau bising. Kemudian bahasa tubuh bayi yang berikutnya, merentangkan tangan. Nah, ketika bayi merentangkan tangan itu biasanya dia ingin bergerak atau menggapai sesuatu. Kemudian yang berikutnya menempelkan kedua tangan, yaitu mengatupkan tangan gitu ya. Biasanya dia ingin sesuatu itu diulang kembali atau ingin ada interaksi atau dia ingin ditanggapi. Kemudian menendang-nendang atau menjejak-jejak. Nah, itu menandakan bayi gembira, senang gitu ya. Dia nyaman dengan kondisinya. Dia biasanya jejak-jejak gitu ya. Kalau sudah agak besar, dia disertai dengan senyuman dan tertawa. Kemudian kalau bayi menangis, ini komunikasi utamanya ini menangis ini ya. Jadi tadi kita bahas panjang, bisa jadi dia lapar, tidak nyaman, atau kolik. Kolik itu ada nyeri perut. Nah, kemudian menanggapi bahasa tubuh bayi, apa yang bisa dilakukan oleh orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Ketika anak mengusap mata, tadi kan menunjukkan bahwa dia ingin istirahat. Maka yang kita fasilitasi adalah menyiapkan tempat tidur yang nyaman, menenangkan bayi, membopong gitu ya. Pokoknya memfasilitasi istirahatnya. Kemudian kalau bayi menggosok telinga atau rambut tadi, berarti menunjukkan dia tidak nyaman. Apa yang dilakukan? Kita bisa meriksa popok gitu ya, suhu ruangan, atau apakah ada berisik gitu ya, sehingga bayi tidak nyaman. Maka segera kita selesaikan ketidaknyamanan ini. Kemudian kalau bayi tantangan, berarti dia ingin menggapai sesuatu gitu ya, atau dia pengen mendapatkan sesuatu. Maka kita bisa ajak berkeliling atau mengusir posisi bayi. Jadi mungkin dia perlu
digerakkan gitu ya, atau dia yang tadinya tidur terlentang kemudian dibopong atau diajak pindah ke tempat lain. Kemudian kalau bayi menempelkan kedua tangan, tadi ini tandanya bayi mengajak interaksi gitu ya. Maka kita bisa mengajak ngobrol ya, atau kita bisa menemani, atau kita bisa memberikan mainan gitu yang bisa dia pegang. Kemudian kalau bayi mendang-dendang atau gembira, maka kita mengajak dia bermain, kemudian membuat interaksi yang menyenangkan. Jadi kita merespon kebahagiaan dia, kita turut berbahagia dengan dia, kita turut serta seperti itu. Nah, kemudian kalau bayi menangis atau kolik, nah itu kita periksa dulu penyebabnya, apakah lapar, apakah popoknya penuh atau sakit perut ya. Kita tenangkan dengan menggendongnya, menyentuh dan memberikan suasana yang nyaman. Ini yang terakhir teman-teman, waktunya sudah hampir habis. Ada catatan penting di sini, teman-teman, yaitu memahami dan merespon bahasa tubuh bayi adalah keterampilan yang penting bagi orang tua. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah bekal awal untuk bayi itu merasakan dunia di sekitarnya itu untuk dieksplor. Ini adalah bekal bahwasanya ketika dia merasakan sesuatu atau dia mengekspresikan sesuatu, misalkan menangis atau ditawa, dan orang tuanya memahami, dia belajar bahwasanya kebutuhannya itu direspon. Nanti di fase perkembangan berikutnya, dia pun akan seperti itu, kan lebih mudah merespon panggilan dari orang tua, dia akan lebih bisa berempati dengan orang lain gitu ya. Ketika ada teman yang sedang sedih, akan merasakannya atau dia akan menolong. Ya, ada yang sedang sakit, dia akan mendekati gitu ya, dan memberi bantuan. Nah, seperti itu. Kenapa? Dia terbiasa dia memberikan sinyal ketidaknyamanan atau misalkan dia itu membutuhkan sesuatu, orang-orang di sekitarnya itu bersegera gitu ya, segera memberikan kebutuhannya itu. Kemudian membuat bayi merasa nyaman, aman, dan terpenuhi kebutuhannya ini suatu hal yang urgen gitu ya. Nah, setiap bayi itu unik, teman-teman. Tidak ada yang benar-benar sama, gitu ya. Tidak ada yang benar-benar, oh kalau nangisnya seperti ini, berarti sama dengan bertangga, berarti kebutuhan ini tidak. Jadi kita perlu untuk mengamati, gitu ya. Kita perlu untuk memahami, oh biasanya kalau bayi saya seperti ini, maka kebutuhannya ini. Itulah pentingnya ASI eksklusif selama 2 tahun, karena bayi di usia 2 tahun itu masih benar-benar butuh kepekaan kita, butuh pelayanan dari kita, ya. Dengan adanya ASI, maka ibu dan bayi itu akan lebih sering adanya kontak sehingga bayi lebih terpahami oleh ibu karena ibu mengamatinya lebih sering. Berbeda dengan bayi yang tidak diberi ASI gitu ya, interaksi dengan ibu tentunya kurang karena bisa digantikan bayi. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa baca untuk lebih melengkapi lagi gitu ya, melengkapi lagi eh, materi-materi gitu ya terkait dengan kebutuhan bayi ini. Ini sangat penting karena ini pondasi dasar dari kehidupan anak-anak kita dewasa nanti. Nah, terutama nanti kalau setelah ini kan fase-fase balita gitu ya. Di balita ini juga penting kita memenuhi milestone gitu ya, menstimulasi setiap milestone dari perkembangannya kita amati. Nah, kalau teman-teman belum sempat belajar lebih banyak gitu ya, atau membaca jurnal itu teman-teman bisa melihat di buku KMS gitu ya, buku Pink itu yang dari Posyandu. Di situ tuh Masya Allah sebenarnya itu sudah lengkap. Dari setiap usaha itu ada apa yang harus perkembangan, apa yang harus dicapai atau yang muncul gitu ya dari bayi kita atau dari balita kita di situ tuh sudah ada. Tinggal kita memberikan checklist gitu ya atau kita mengamati apakah bayi saya sudah mengalami fase merangkak misalkan apalagi saya mengalami masa rambatan gitu ya atau mulai latihan jalan, nah itu apakah sesuai dengan usianya ini perlu gitu ya. Banyak sekali penelitian menunjukkan ketika ada fase gitu ya, fase dari periode-periode bayi ini yang terskip, maka ketika dewasa itu akan memberikan efek ada hal-hal yang tidak berkembang optimal. Jadi misalkan fase merangkak nih yang sering dibahas ya gitu ya. Ketika bayi tidak melewati fase merangkak itu, nanti di kemudian hari ya di fase anak-anak atau di usia SD itu dia mengalami juga ada perkembangan yang tidak optimal. Misalkan anak tidak
tidak bisa fokus gitu ya, tidak bisa mengkoordinasikan gerakan, dia tidak keseimbangannya kurang gitu ya, karena apa yang terskip dari eh, tahapan perkembangan ketika dia bayi. Maka penting banget kita belajar. Kalau ini tadi kan kita cuma belajar di fase bayi. Nanti kemudian teman-teman insya Allah juga akan mendapat fase balita. Nah, itu perlu benar-benar dipahami dan juga kalau perlu dicatat, kalau perlu punya ini ya checklist gitu ya, checklist untuk kita itu benar-benar memperhatikan itu tidak ada yang terlewat. Demikian mungkin materi dari saya, lanjut dengan sesi diskusi untuk lebih mengembangkan ya. Itu tadi semoga membuat teman-teman tidak merasa cukup, tapi sebagai trigger untuk teman-teman itu lebih mengembangkan diri, lebih belajar banyak lagi tentang fase bayi ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.